Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga Sobat ISEF pengunjung Indonesia Syariah Economic Festival 2023, terutama yang sangat ini sedang berada di area stage talk show ISEF 2023. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan senang sangat sekali, saya Kemal akan mendampingi Sobat ISEF di sesi talk show kali ini yang mengusung tema The Best Destinasi Wisata Ramah Muslim. Boleh kita berikan tepuk tangan dan aplausnya terlebih dahulu? Oke, sebelum memulai acara talk show pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Sudarmawan. Kepada Bapak Sudarmawan, kami persilahkan untuk maju ke depan panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita sucikan hati kita, kita menundukkan kepala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita rencanakan dan kerjakan dan insya Allah untuk keberkahan pada acara pagi hari ini dan seluruh rangkaian ISEF 2023 diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhana biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya ghani, ya karim, ya dzal fadlil azim, ya wasi'al ata wal karam. Allahumma aghnina bihalalika waqfina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Dan kami sungguh berharap kepadamu ya Allah, Engkau Maha segalanya. Dan kami memanggilmu ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan kepada bangsa dan negara kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berkahilah pertemuan pada pagi hari ini dalam acara talk show dan seluruh rangkaian ISEF 2023 ini dengan kebaikan dan keridhaan-Mu ya Allah. Dan jadikanlah ini semua menjadi ikhtiar kami ya Allah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, makmur, sejahtera dan madani. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kuatkanlah sinergi, komunikasi, dan kolaborasi di antara kami dan di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah untuk mengimplementasikan, mengerjakan program-program strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ini ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau angkat derajatnya dengan ilmu pengetahuan, amalan kebaikan dan keikhlasan. Ya Rahman, Ya Rahim, perlakukanlah kami dengan lembut atas segala takdir-Mu yang berlaku ya Allah. Sehatkanlah tubuh kami ya Allah, dan angkatlah segala penyakit yang menimpa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ba'atna anil wabah wal marad wa ahlina wa ahabbatina wa kullu man ra'aita minhum su'an wa kullu man ra'aita minhum khairan wahfazna bi'ainikal lati la tanam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, penyakit, dari orang-orang yang kami sayangi, dan daripada tetangga-tetangga kami, dan daripada orang-orang yang baik dan buruk di mata pandangan-Mu ya Allah. Jagakanlah kami semua ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami ya Allah. Allahumma hafaz anfusana wa ahlina wa biladana fahfazna bihafdzika ya hafiz wa anta khairul hafidhin. Lindungilah kami ya Allah dari segala mara bahaya, karena Engkaulah sebaik-baiknya Maha Pelindung ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sinarilah kami ya Allah sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan matahari dan rembulan-Mu ya Allah. Dan kepada junjungan Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa mengerjakan amal saleh, sehingga kami menjadi golongan hamba-Mu yang akan dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima, wa nas'aluka qalban khashi'ah, wa nas'aluka dinan qayyimah, wa nas'aluka afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura auladina wa umuruna ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammimna bil khair. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la marhuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudar Marwan telah memandu doa pada talk show pagi hari ini. Semoga talk show pada hari ini diberikan kelancaran serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Sobat ISEF, talk show kali ini merupakan bagian dari Syariah Fair dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Para narasumber yang hadir di sesi talk show setiap harinya merupakan pelaku usaha, pakar, praktisi, serta publik figur dalam ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai informasi pula, bahwa dalam rangkaian acara ISEF kali ini juga menghadirkan berbagai pameran produk halal, modest fashion, atau exhibition. Berbagai booth lembaga keuangan syariah, tabligh akbar, funwalk, dan tentunya masih banyak acara lainnya yang ada di ISEF 2023 ini. Bapak Ibu Sobat ISEF, dalam talk show kali ini akan berdiskusi mengenai pariwisata ramah muslim. Nah, Bapak Ibu pasti ingin tahu nih, bagaimana pariwisata ramah muslim yang terbaik di Indonesia mungkin. Nah, kalau mau tahu,
Baiklah, untuk Bapak Sobat Ibu ISEF, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai acara talk show kali ini, saya akan serahkan kepada moderator kita. Mari kita sambut Kak Nabila Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ini pagi ini hari Sabtu ya. Biasanya Sabtu tuh enaknya kita santai-santai di rumah ya, Bapak Ibu sahabat ISEF, anaknya kita ngopi-ngopi gitu ya. Tapi akhirnya kumpul di sini karena mungkin dengan semangat yang sama untuk memajukan pariwisata ramah muslim. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh MC sesuai dengan topik bahasan kita pada hari ini. Saya Nabila Isma, hari ini akan memandu sesi talk show dengan tema The Best Destinasi Wisata Ramah Muslim di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang pariwisata ramah muslim, ini sebenarnya sesuatu yang sudah cukup akrab untuk saya sendiri. Saya akhir-akhir ini lagi sering pergi ke beberapa negara untuk mempromosikan wisata ramah muslim di berbagai negara. Tapi anehnya saya pribadi jarang membahas bagaimana wisata ramah muslim di Indonesia. Padahal sebenarnya Indonesia ini negara yang sangat potensial ketika kita bicara wisata ramah muslim. Karena penduduk muslimnya sangat banyak dan tentunya ini bisa menjadi sesuatu hal untuk meningkatkan pariwisata ramah muslim sehingga bisa mengundang banyak banyak wisatawan dari berbagai negara untuk datang ke Indonesia. Karena tadi juga saya sebenarnya sudah sempat ngobrol nih sedikit dengan dua narasumber kita bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas apabila kita menyangkut tentang wisata ramah muslim dan ini bisa menjadi potensi global karena juga kita sudah memasuki fase global ketika kita bicara wisata ramah muslim. Jadi harapannya Indonesia mungkin ke depannya bisa menjadi leading atau bisa menjadi pemimpin utama ketika kita bicara masalah wisata ramah muslim. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja undang kedua narasumber kita pada hari ini yang akan sama-sama membahas tentang destinasi wisata ramah muslim, terutama tentang bagaimana gerakan bangga berwisata di Indonesia. Langsung saja dua narasumber kita yang hari ini akan saya undang. Pertama adalah saya undang terlebih dahulu pengurus DPP PPHI Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, Bapak Dr. Noveri Maulana. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita juga undang narasumber kita yang kedua. Ada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Endang Kurnia Saputra. Silakan Bapak. Selamat datang Bapak Endang, ini jauh loh, ini dari Sumatera Barat ya Pak. Langsung ke sini ya Pak, atau sudah dari kemarin? Sudah dari hari pertama. Oh sudah hari pertama, jadi sudah mengikuti ISEF dari hari Sudah, pertama ya. Wah terakhir. ini berarti semakin menarik pembahasannya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi terkait bagaimana nih pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat. Mungkin untuk yang pertama saya akan persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Noveri memaparkan apa itu pariwisata ramah muslim dari pandangan sebagai pengurus Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Silakan Bapak, mungkin dari operator boleh disiapkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih, izin Pak Endang, saya duluan nih Pak Endang nih. Baik Bapak Ibu teman-teman, berbicara mengenai pariwisata ramah muslim, memang di masyarakat kita masih banyak perdebatan ya, disebut dengan pariwisata ramah muslim, pariwisata halal, pariwisata syariah, pariwisata banyak ya istilah-istilah yang dipakai. Nah kami dari Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, kami adalah asosiasi pelaku usaha teman-teman ya. Jadi kami perkumpulan organisasi pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata yang concern terhadap kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim. Nah, kenapa kita concern ke kebutuhan wisatawan muslim? Karena memang kita sebagai muslim ketika berwisata kan banyak pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman ya.
Ketika kita mau menuju destinasi suatu daerah, pasti kita mikir, nih sholatnya di mana nanti ya? Gimana ya? Terus kita kalau mau makan, ini beneran halal nggak? Betul. Ya, kan kita khawatir nih. Ya. Nah, karena hati-hati loh di teman-teman, karena undang-undang jaminan produk halal mewajibkan yang jualan makannya harus punya sertifikasi halal ya. Kalau dulu kan masyarakat Indonesia kan pasti yakin halal lah, ini ya saya. Nah, karena saya nih Padang jadi Sumatera Barat nih, kan rumah makan Padang semuanya yakin halal kan Pak ya. Sertifikasi halalnya kan belum tentu gitu ya Pak ya. Nah udah itu, tapi kan yakin halal. Maka ketika kemana-mana pun nyari rumah makan Padang, yakin aja kita udah halal ya. Nah bahkan ke daerah-daerah yang mungkin kita ragu nih soal kehalalan. Nah gap itulah yang coba kami isi teman-teman. Kami berdiri sejak tahun 2012, para pelaku usaha nih kita kumpul. Gimana ya kita membuat kenyamanan teman-teman nih, para travel agent, pemilik hotel, pemilik usaha dan lain-lain. Nah dari tahun 2012 kita berkumpul-kumpul semua, 2018 kita coba buat yang disebut dengan Indonesia Muslim Travel Index. Wah, ini gimana supaya pelaku usaha ini menggeliat teman-teman. Kalau misalnya dalam tanda kutip diberikan award apresiasi daerah-daerah yang fokus bagaimana mereka mampu memberikan layanan untuk wisatawan muslim ini. Nah ini yang coba kita lakukan. Jadi dalam perspektif kami pariwisata ramah muslim bukan mensyariahkan suatu daerah. Betul. Bukan tiba-tiba nanti menghijabkan semua gitu kan. Ya, enggak, kan itu pasti banyak pertentangan. Tapi kita bagaimana nih turis muslim, kita nih sebagai wisatawan muslim nyaman ketika di sana. Kalau memang nggak halal, state nggak halal supaya kami bisa menghindar kan gitu teman-teman ya. Kalau ini halal, jangan setengah-setengah. Ya. Ini yang menjadi concern kami sehingga kami dukung travel agent ini jelas kalau kamu ada guide-nya arahkan kemana. Nah ini yang kita lakukan di Museum Travel Index karena teman-teman tahun ini Indonesia juara 1 Global Museum Travel Index sebagai apa? Halal destination atau most Muslim friendly tourism destination di dunia loh. Tepuk tangan untuk Indonesia loh teman-teman. Kenapa? Ini tahun lalu penganugerahannya Singapura. Ini Mas Menteri yang pegang sertifikat itu adalah Ketua PPHI Pak Rianto. Sebelah kanan Direktur KNEKS. Belakang juga dari Kadin Bapak Ibu teman-teman. Ini penganugerahan dari Singapura. Nah GMTI ini dilakukan oleh Mastercard Crescent Rating namanya. Mereka memiliki selalu setiap tahun melakukan penilaian-penilaian negara mana yang menyambut wisatawan muslim ini dengan optimal. Indonesia menang tuh kenapa? Kekayaan alam kita bagus ya. Kekayaan alam kita bagus, sambutan orang Indonesia kan senyum di mana-mana ya. Ramah, iya. Ramah banget Mbak Namila, nggak kenal aja juga, ya kan, udah senyum terus. Ini kekuatan kita teman-teman. Tapi buat tamu-tamu dari luar negeri kan mereka butuh kepastian. Nah karena itulah, karena kita udah juara di dunia, yuk kita di dalam negerinya antar daerahnya gimana nih. Supaya juga bergerak, jangan-jangan juara kita di dunia, jangan-jangan dilihatnya hanya Jakarta aja. Hanya beberapa daerah titik aja. Nah tahun ini kita melakukan perbandingan ranking antara 15 provinsi yang kami nominasikan yang menjadi top 15 destinasi pariwisata ramah muslim di Indonesia. Nah ini perjalanan Indonesia dulu pernah juara 1, juara 2 dan turun naik lah gitu ya. Nah ini yang kita lakukan. Ini sudah kita launching kemarin hari Rabu di acara ISEF juga. Karena terima kasih ISEF Bank Indonesia yang mendukung juga proses Indonesia Muslim Travel Index ini. Tentu dengan dukungan Kementerian Pariwisata, KNEKS dan juga para pelaku usaha di bidang pariwisata ramah muslim teman-teman. Apa yang kami lakukan? Kami menilai ini teman-teman. Ini adalah model dari Global Muslim Travel Index yang dimiliki oleh Mastercard dan Crescent Rating yang berbasis Singapura. Kalau yang nilainya orang Indonesia juga takutnya nanti berpihak. Nah, karena Pak Adang di sini Sumatera Barat jalan yang menang Pak. Nah, ini ya. Jadi penilaiannya independen kita lakukan Pak. Jadi memang datanya masing-masing daerah mengisi ada borang isiannya. Terus kami juga mengunjungi 15 provinsi itu. Terus juga nanti tim dari Crescent Rating itu melakukan market intelligence. Nah data tambahan ini yang kita nilai. Aksesnya, proses komunikasinya, environmentnya, bagaimana attractionnya tertarik di situ. Sama servicesnya. Kenapa? Karena tourism itu terkait jasa teman-teman. Maka bobotnya besar di situ kita berikan nilai. Hasilnya bagaimana teman-teman? Ini 15 provinsi yang kita lakukan di tahun 2023 ini. Yang kita kunjungi, kita nilai masing-masing pelaku usaha, pejabat pemerintahan di sana mengisi semacam surveinya. Data-datanya diisi, kami lakukan prosesnya dari bulan Juni sampai bulan September ini. 15. Dan hasilnya tadi menjawab judul kita The Best Destination apa? Top 5-nya ini kemarin yang kita berikan apresiasi teman-teman. Ya masih di puncak pertama adalah Nusa Tenggara Barat.
ya. Nah, nilainya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Dibanding yang lain gapnya lumayan. Juara 2-nya adalah Aceh. Dan 3-nya Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Ini top 5. Nah yang lain bukan berarti yang lainnya jelek dong. Enggak jelek. Tapi ini proses apa? Improvement ke teman-teman. Ya, ini bukan menang kalah, ini bukan juara ya. Ini kita lebih rank apa supaya tiap tahun ini yang masih rank di bawah naik terus nih. Naik terus. Bagaimana dia bisa menggenjot. Nah, genjot apa? 4 aspek yang tadi. Jadi ini yang memang mungkin nanti teman-teman juga bisa diskusi pengalaman-pengalaman menuju destinasi tersebut dan bisa kita semakin genjotkan pariwisata ramah muslim ini teman-teman. Supaya di luar sana nggak ada miskonsepsi, nggak ada misinterpretasi terhadap pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal atau pariwisata syariah, nomenklatur dan namanya bisa banyak macam-macam. Itu kira-kira pengantar untuk diskusi kita pada pagi ini dari saya Mbak Nabila. Terima kasih, silakan Mbak Nabila. Terima kasih, ini baru pengantar ya, karena nanti kita akan kupas lebih banyak lagi terkait bagaimana kemudian tadi mungkin sekarang Indonesia sendiri udah punya indeksnya. Tadi ya Indonesia Muslim Tourism Index itu juga jadi menarik karena ternyata Sumatera Barat juga masuk top 5 nih. Makanya kita langsung aja kayaknya kita coba mendengarkan pemaparan dari Pak Endang selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat yang tadi katanya masuk ke top 5 sebagai memang daerah yang wisata ramah muslimnya baik di Indonesia. Boleh Pak mungkin dipaparkan bagaimana sekarang pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat? Terima kasih Nabila, juga yang kami hormati Pak Noveri, dan tentunya yang di depan saya yang saya doakan semuanya sehat, banyak rezekinya anda-andaku sekalian yang di depan saya, para youngsters, Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi peserta daripada talk show ini. Izin Mbak Nabila, saya punya satu video courtesy of YouTube dan 2 tayangan yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Bagaimana sih Sumatera Barat ini, inilah top listnya ya. Boleh, silahkan operator boleh. Tepuk tangan buat Provinsi Sumatera Barat. Ayo ke Sumbar. Ayo Baik. Pak, ayo Pak. Yuk, Saya sih yuk, ayo ke Pak. Sumbar, yuk. Baik. Bagaimana sebetulnya Sumatera Barat membangun daerahnya menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik di Indonesia ya. Sebetulnya di slide pertama saya bisa sampaikan dulu nih. Lanjut barangkali next slide. Oh ya ini. Nah dalam angka dulu para hadirin sekalian, per Juni 2023 Sumatera Barat sudah kedatangan 6,5 juta wisatawan Nusantara ya. Kebanyakan 80% MICE ya, meeting, incentive, conference, exhibition. Sisanya adalah wisatawan karena berkunjung ke keluarga dan sebagainya ya. Kemudian alhamdulillah wisatawan mancanegara juga sudah mulai meningkat selama setengah tahun, kurang lebih 20.000. Angka tepatnya adalah 19.500 orang ya. Dan yang terbanyak dari Malaysia ya. Kurang lebih mungkin 80% dari Malaysia, kemudian juga Australia. Nah, Wisman ini datang ke Padang kalau Malaysia ya, dan ke Mande, juga Bukit Tinggi sebagai top listnya. Kalau orang Australia datang bukan ke Padang, tapi ke Kepulauan Mentawai, yang saya ajak adik-adikku yang sekarang di depan saya ini untuk berkunjung di sana ya.
Mentawai itu unik ya, dan tato tertua di dunia itu ada di Mentawai. Ya, mereka bukan Muslim, tapi daerahnya luar biasa indahnya. Ya, tidak kalah dengan Bali, Mbak Nabila ya. Kemudian Sumatera Barat tahun 2022 saja memiliki 11 desa wisata terbaik. Saya nggak tahu kalau Bali dapat berapa ya, Jawa Barat berapa, Jawa Tengah berapa. Tapi Sumatera Barat ini kalau saya sampaikan, mungkin kalau Bapak dan Ibu anandaku sekalian datang ke Padang, kesannya kepada Sumatera Barat, ya so-so lah, B aja gitu ya. Tapi coba kunjungi Bukit Tinggi, dan ada di selatan itu, danau di atas, danau di bawah, yang tempatnya seperti di New Zealand, di Swiss. Kalau yang di New Zealand ada di Kapayakumbuh, itu ada desa, ada sebuah hamparan peternakan ya, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten 50 kota ya, betul ya, betul ya, kabupaten 50 kota yang orang bilang itu New Zealandnya Indonesia. Nah itu termasuk salah satu desa-desa wisata terbaik, dan di antara 11 desa wisata terbaik ini semuanya sudah bisa dikatakan ramah Muslim 100%. Plus alhamdulillah sebagaimana tadi Pak Noveri sampaikan, Sumatera Barat meraih 3 besar pariwisata ramah Muslim terbaik di Indonesia tahun 2023 ini di dalam ISEF yang kita kumpulkan. Daya tariknya apa sih sebetulnya? Daya tarik Sumatera Barat ya, nggak kalah dengan Bali deh, betul. Coba nanti saya doakan anandaku yang ada di depan sekalian bisa ke Sumatera Barat ya. Pertama, budaya orang Minangkabau itu terpelihara, adalah salah satu budaya yang terjaga dengan baik saat ini. Dan satu-satunya mungkin salah satu diantaranya, jangan-jangan mungkin yang leading ya. Pokoknya salah satu yang terbaik untuk budaya yang sifatnya matrilineal. Orang Sumatera Barat bukan bapak-bapak yang memiliki power lah, ya, tapi emak-emaknya. Nah coba, saya aja lawan emak-emak di jalan tuh kalau motornya sennya ke kanan, beloknya ke kiri nggak berani. Apalagi di Sumatera Barat ya. Kedua alamnya lengkap. Mande voted by beberapa orang Sumatera sebetulnya sebagai Raja Ampatnya di Sumatera. Raja Ampatnya di Sumatera itu kawasan indah sekali ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke Sumatera Barat melalui pesawat pada saat cuaca terang, sebelum mendarat di Padang, di Bandara Internasional Minangkabau, sebetulnya di Kabupaten Padang Pariaman. Nah itu lihatlah ke sebelah kanan, cantiknya luar biasa ya, Rancak Bana ya. Ya, kemudian kuliner di Sumatera Barat ini adalah penguasa Sumatera ya. Dan coba saya melakukan survei Bank Indonesia secara acak ya. 1 di antara 10 orang Indonesia yang mengatakan bahwa dari 10 orang Indonesia yang mengatakan bahwa masakan Minang itu halal, 9 ya. 9 diantaranya mengatakan halal, sehingga memang sudah menjadi brand ya, top of the mind bahwa kuliner Sumatera Barat ini ya aman-aman aja lah. Coba nanti anak-anakku sekalian yang di depan ini berjalan ke Bali ya, banyak yang mencari rumah makan Padang. Ke Danau Toba banyak yang mencari rumah makan Padang ya. Jadi 3 daya tariknya, budayanya kuat sekali ya. Sampai sekarang ada misalnya produk budaya, artefaknya Istana Pagaruyung yang luar biasa. Itu dibangun dari 1700 berapa ya. Itu masih ada dan sudah direnovasi, dan itu memang untuk memiliki atau bisa, sebetulnya kalau pemilik-pemilik di Minang ini, pemilik-pemilik rumah gadang ini biasanya memang orang-orang terpandang ya. Dan itu dipelihara sampai turun-temurun sampai sekarang. Nah, dan secara inherent
orang Sumatera Barat memiliki budaya ABS SBK. Ada yang tahu ABS SBK apa? Adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Jadi adatnya bersandi syariah, syariahnya bersandi kitabullah. Ini yang tertanam sejak brojol, ya, sejak lahir sampai dengan orang Minang itu meninggal. Ya. Adat inilah yang dipelihara. Jadi jangan sampai misalnya ada case di mana salah satu hotel di Sumatera Barat ini ada pesta bir tuh ya, dipromosikan gitu ya. Dipromosikan tidak di koran segala macam ya, tapi promosikan di sosial media sehingga menyebar. Udah datengin tuh rame-rame. Ya. Wali kota turun segala macam. Jadi memang di Sumatera Barat hal-hal yang berbau non halal itu sudah relatively sosial kontrolnya luar biasa besar ya. Luar biasa besar di situ. Nah, inilah keunggulan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya, apa yang kita lakukan? Ya. Kita lakukan di slide nomor 3, ada 8. Ini saya harus lihat karena, mohon maaf. Kacamata saya dulu. Nomor 1 adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendirikan tim percepatan pengembangan pariwisata halal dan sekarang full didukung oleh Bank Indonesia. Kemudian ada gerakan sarana ibadah dan toilet bersih. Ini baru relatif berjalan di 2 kota yaitu Padang dan Bukit Tinggi. Kemudian ada gerakan sertifikasi produk halal untuk UMKM dan restoran. Nah, restorannya semua wajib di sana, dihalalkan semua ya. Dan dibantu oleh Bank Indonesia, beberapa restoran di sana. Kemudian Muslim Friendly Travel Indicators dan Halal Tourism Award yang memang senantiasa diadopsi oleh pemerintah Sumatera Barat sebagai indikator ya. Sumatera Barat juga memiliki Smart Halal Hub, itu kerjasama antara pemerintah provinsi, Pentahelix nih, kemudian stakeholders, termasuk diantaranya Bank Indonesia, PTN, UNAN, kemudian UIN dan sebagainya ada di situ. KDEKS berperan besar di Smart Halal Hub. Kemudian menyiapkan SDM pariwisata halal yang sekarang ini baru berjalan mungkin 100-200 orang barangkali ya di sini. Kemudian ada perjalanan yang ditematikan di Sumatera Barat ini yang temanya sama wisata halal. Jadi tematik itu ada orang datang diantar ke Masjid Raya, kemudian diantar ke rumah makan yang sudah tersertifikasi halal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, pemerintah Sumatera Barat di 19 kota dan kabupaten mendirikan atau mengumumkan melis calendar of event. Jadi 19 kota kabupaten ini memiliki paling tidak ada 1 event di setiap tahun yang full ramah muslim ya. Nah itulah yang kami lakukan dan kami Mbak Nabila siap untuk berdiskusi lebih lanjut ini sebagai pengantar dan terima kasih juga kami tadi diskusi dengan Pak Noveri karena kami juga bisa mendapatkan masukan bagaimana Sumatera Barat bisa meningkatkan kekuatannya sebagai salah satu destinasi wisata halal favorit di Indonesia. Demikian Mbak Nabila. Terima kasih banyak Pak Endang. Coba saya pengen tahu ada yang dari Sumatera Barat nggak nih? Oh ada, yang sebelah kanan ada dari Sumatera Barat nggak? Oh nggak ada, nah jadi berarti ada nih Pak, tapi ada beberapa yang dari Sumatera Barat. Jadi nanti kalau ke Sumatera Barat, jangan cuma cobain rendangnya aja ya Pak ya, tapi harus datang ke destinasi-destinasi yang mungkin istilahnya anti mainstream ya Pak ya, bukan destinasi yang banyak orang datengin tapi kalau istilah anak zaman sekarang hidden gem gitu ya. Jadi surga-surga tersembunyi yang ternyata masih banyak bisa kita kunjungi di daerah Sumatera Barat. Nah ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Noveri. Terkait tadi kita kembali lagi bicara masalah pariwisata yang ramah muslim. Ya. Sebagai pengurus PPHI, apa urgensi dari destinasi wisata yang ramah muslim ini? Mungkin tadi juga kita sudah bahas ya memang karena potensialnya dan lain sebagainya macamnya. Tapi adakah urgensi lain dari kenapa kita harus mengembangkan destinasi ramah muslim ini? Iya, makasih Nabila. Tadi presentasi dari Pak
Adang ini menarik sekali, Pak Endang ini menggambarkan apa urgensinya. Salah satu yang pertama adalah mau nggak mau adalah soal keyakinan ya teman-teman ya. Pasti itu dulu yang di awal, karena buat keyakinan kita, value ini yang nggak bisa diutak-atik. Nah, keyakinan ini harus didukung oleh faktor-faktor yang lain gitu. Ketika tadi saya juga sempat diskusi sama Nabila, ketika kita main ke Korea di Seoul itu, nyari sholat, saya nyari sholat Jumatnya harus ke Taiwan dulu kan ya. Dulu saya kuliah di Suwon itu sekitar 2 jam naik kereta dari Seoul itu. Nah itu setiap Jumat itu kebayangan lah, saya pergi Jumatan dari Suwon itu ke Seoul itu naik kereta tuh hampir 2 jam loh. Hanya untuk pergi sholat Jumat Pak. Nah kenapa? Karena gini soal kita kan keyakinan. Sehingga saya di kampus saya di sana, saya di Aji University di Korea dulu kuliahnya. Saya setiap hari Jumat itu selalu pengen geser. Profesornya waktu itu sempat menerima gitu kan. Nah ini kan soal keyakinan kita, mencari kenyamanan kita ya teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan. Nah di luar negeri aja banyak diberi kenyamanan itu. Karena kalau saya traveling ke luar negeri itu saya selalu, salah satu yang saya kunjungi adalah di mana komunitas muslim di sini. Ya. Nah ketika kita ke Jepang misalnya wah di Jepang itu udah sangat lebih ini ya. Sangat lebih terimalah gitu. Kalau kita ragu makan apa-apa, makan aja sashimi kan teman-teman ya. Yeah. Ikan mentah halal tuh ya gitu ya. Jangan dikasih tambah-tambahan yang lain. Itu adalah tips and trick ya. Kalau di luar negeri kadang. Nah di luar negeri aja perhatian mereka terhadap wisatawan muslim ini sudah sangat cukup besar loh. Betul. Ketika kita di Tokyo itu, di Shibuya Crossing Road yang paling terkenal itu, ada satu mall yang menyiapkan musola. Ya, prayer room ya. Yes, prayer room. Ada satu mall Pak. Saya konferensi di Tokyo itu jalan kaki itu 5 km hanya buat sholat zuhur. Karena konferensinya di kampus yang non muslim, yang mereka nggak ada. Teman saya dari Timur Tengah, udah kita sholat aja di taman. Nah ya, buat orang-orang yang confidence cukup tinggi, saya masih agak nggak fokus saya kalau sholat di taman. Ya gitu ya. Karena berada di Korea saya sholat di taman, saya ditanya, why are you kissing the floor katanya kan. Kenapa kamu cium-cium lantainya ya? Ini namanya sholat tapi kan susah. Orang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebelah, opa, ini nyanyi semuanya. Ya gitu kan bahasanya ya. Nah, karena junior saya waktu itu dia nanya. Nah di luar negeri ketika dikasih tahu, orang mau loh memenuhi kebutuhan memang traveler muslim ini ada yang khusus. Kenapa kita di dalam negeri sendiri itu kok nggak concern ke sana? Padahal kita ngaku, tanda kutip, muslim banget loh. Ya mayoritas penduduknya juga muslim. Kita ke restoran, ke tempat-tempat wisata. Coba lihat toiletnya. Coba lihat tempat sholatnya. Samping dapur kan. Kita lagi mau sholat, lagi goreng cabai, udah gitu kita kan. Nah ini yang concern kita justru Nabila. Bukan mau mengislamkan daerah teman-teman yang destinasi yang non muslim dan macam-macam gitu mayoritas non muslim sana. Tapi enggak, ketika wisatawan muslim ini in the context of business, ini kan datangin cuan buat bisnis Anda di sini. Kok nggak diperhatiin kan gitu ya. Kenapa sebagian orang ada segmen, ini adalah wisatawan vegan, disediakan vegetarian food. Iya kan? Ini wisatawan family, disediakan hey chair, baby chair. Sekarang ini wisatawan muslim, kita hanya minta ukuran 2x2, gelar sajadah, kasih tempat sholat kan teman-teman ya. Ini yang kami mendasari di PPHI. Sesimpel itu dulu. Kenapa? Nggak akan mengubah pola bisnis teman-teman kan ya. Walaupun sehingga kemarin ketika kita melakukan IMTI ini, saya kunjungan ke Sulawesi Selatan, Madam, ada satu restoran seafood, yang pemiliknya seafood ini adalah non muslim, Chinese di Makassar. Tapi beliau mengejar sertifikasi halal Pak. Saya diskusi sama ownernya, Pak kenapa Pak ngejar sertifikasi halal? Ya Pak, karena 70% konsumen saya muslim yang makan di sini. Saya ingin memberikan kepuasan konsumen. Dalam konteks bisnis itu yang utama Pak. Yang kedua saya tanya, Pak saya untuk mendapatkan sertifikasi halal ini, saya kursus fikih seminggu loh Pak. Bayangkan loh, non muslim kursus fikih seminggu untuk tahu standar halal demi menjamu wisatawan muslim. Ya, demi memberikan kenyamanan itu. Ya. Ini yang kita harapkan, ini yang toleransi. Ya. Nabila, ini yang luar biasa buat saya. Tanpa mengubah dalam tanda kutip, ayo Pak Islam Pak, enggak kok. Dia belajar fikih hanya untuk tahu, Pak saya uji kan Pak ya. Pak nanti kalau ada orang ini bawa nggak boleh Pak, walaupun dia non muslim bawa alkohol dari luar, nggak boleh makan di sini. Kenapa? Terkontaminasi Pak. Keren Bapak. Saya ayatnya nggak hafal Pak, dia bilang ya nggak usah sampai hafal ayat Pak, gitu kan. Kalau Bapak hafal ayat ya ini lagi kita. Tapi ini urgensinya menurut kita. Ada segmen muslim,
kepuasan pelanggan dipertemukan bukan hanya beyond that perdebatan syariahnya, tapi ini soal aspek bisnisnya, dua kepentingan dijalankan, dua-duanya dapat win-win solution. Itu kira-kira Mbak Nabila. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk wisatawannya sendiri ya, wisatawan sudah jelas dapat kenyamanan, tapi sebenarnya juga untuk pelaku usaha juga ini justru mendatangkan potensi yang luar biasa. Betul. Karena yang tadi balik lagi mayoritas penduduknya muslim kok, Betul. pasti kemana-mana yang dicari akan produk-produk halal gitu Betul. ya. Nah ini mungkin menarik lagi, seperti apa sebenarnya gambaran dari pariwisata ramah muslim yang ideal Pak? Oke. Pariwisata ramah muslim ideal, kalau kami di PPH ini menilai bahwa, dan juga secara internasional di dunia, ada 3 kategori kita sebut. Ada yang need to have, yang kedua adalah good to have, yang ketiga adalah nice to have. Ini levelnya. Yang need to have ini standar paling basic. Standar paling basic itu apa? Ya ketersediaan soal untuk ibadah, untuk sholat. Yang kedua ketersediaan makanan halalnya Pak. Nah, good to have barulah tambah-tambahan yang lain. Ya, good to have itu misalnya soal bagaimana dia mampu family friendly. Sampai yang nice to have-nya apa? Hotel-hotel misalnya dia bisa memisahkan lantai antara kolam renang perempuan dan kolam renang laki-laki. Ini level yang paling tinggi. Kalau bisa kita bahasa, kalau kursus bahasa Inggris itu, ini advance levelnya. Ya, betul. Ini entry level nih. Nah buat kita sebagai pelaku usaha kami mendorong entry level ini dulu deh semua. Ya. Entry level, nggak usah ekstrim sampai langsung semuanya. Atau punya pengusaha hotel pernah nanya, berarti Pak ini lantai yang untuk perempuan, ini lantai laki. Enggak, itu kan ya. Nah entry level dulu aja, nice to have. Semisal apa, di hotel itu ada penunjuk kiblat kan. Ya, betul. Penunjuk kiblat aja kan nggak merusak kenyamanan wisatawan non muslim. Ya. Muslimnya terbantu, tapi non muslim juga terbantu. Yang kedua apa? Di kamar mandinya sediakan shower yang juga ada kerannya biar gampang wudhu kan ya. Betul. Pernah kan teman-teman mungkin kalau datang satu tempat wudhunya di wastafel, Iya. angkat-angkat kaki, Sering salto, saya. salto Sering, gitu kan ya. Iya gitu. Iya. Nah ini kan hal yang simpel kan gak merusak proses bisnis. Justru datangin cuan tambahan loh. Kalau wisatawan muslim ini nyaman ke situ pasti ada efek di dalam marketing itu kita sebut dengan word of mouth. Pasti menyebarkan. Di Tokyo misalnya salah satu ada satu hotel kecil dia, tapi dia menyiapkan musola di situ. Itu selalu ketika saya ke sana, isinya antara 2 aja, orang Malaysia, orang Indonesia. Pasti selalu penuh ya. Selalu penuh di situ. Kenapa? Gara-gara dia di booking.com, TripAdvisor dan semua online travel agent, yang halaman pertama dijual adalah kami ada musola. Dia tahu nih, kenapa? Dia mengejar segmen orang Malaysia, orang Indonesia suka banget ke Jepang. Ya, dan itu laku loh. Saya tanya orangnya laku, wow, menarik Pak. Akhirnya apa? Dia hire resepsionisnya yang bisa bahasa Melayu. Sampai segitunya teman-teman. Resepsionisnya bisa bahasa Melayu. Orang Jepang dikursuskan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dari angka-angka setiap tahun pengunjung Malaysia dan Indonesia itu tinggi banget. Dan ini pendapatan buat kami. Dan ketika pengunjung Malaysia Indonesia datang ke sana katanya pasti yang dicari adalah musola. Yang kedua makanan. Dia sediakan. Kenapa orang di luar negeri udah concern begitu, kita di dalam negeri kok masih berdebatnya yang lain-lain lah gitu menurut saya. Itu sih harus kesadaran kita dan kita sebagai konsumen ya kita berhak menyuarakan itu teman-teman. Ya, karena kalau berdebat nomenklatur, berdebat makna, berdebat epistemologi nggak selesai-selesai terus kita. Nggak akan berkembang bisnis kita gitu. Itu kira-kira. Jadi kita bicara pariwisata musim yang ideal juga mungkin di sini sobat ISEF yang datang di talk show kali ini mungkin ada yang pelaku usaha juga. Kita nggak usah terlalu pusing dulu ya memikirkan yang level advance-nya tadi ya. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, sesimpel musola. Mungkin juga sekarang beberapa hotel menyediakan alat sholat di dalam kamar gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa menjadi langkah awal untuk akhirnya mendukung pariwisata musim ini jadi lebih berkembang. Nah mungkin tadi kita udah membahas tentang bagaimana standar pariwisata muslim secara umum. Mungkin saya ingin bergeser sedikit ke Sumatera Barat ini ke Pak Endang Kurnia. Bagaimana sekarang, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Sumatera Barat ini nomor 3 terbaik untuk wisata yang ramah muslimnya. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak di Sumatera Barat? Apakah memang dengan mendapatkan predikat ketiga ini ada lagi peningkatan-peningkatan untuk semakin memaksimalkan wisata ramah muslim untuk mungkin bisa mencapai nomor 1? Adakah perkembangannya sampai saat ini Pak? Ada. Nah, Sumatera Barat itu kan tadi disampaikan bahwa salah satu yang potensial ya. Potensial. Potennya banyak ya. Potennya banyak, tapi sialnya juga masih ada. Waduh. Nah, sialnya masih ada. Jadi potennya itu antara lain ya tadi saya sampaikan bahwa
ini hidden gems-nya Indonesia sebetulnya ya. Dan alhamdulillah Allah menciptakan Sumatera Barat itu nampaknya dengan tersenyum. Dengan tersenyumnya karena begitu dari hamparan samudra yang luas, kemudian di Kota Padang langsung dihadapkan dengan bukit. Bukit-bukit yang indah, bagian dari Bukit Barisan. Sehingga contoh misalnya saat ini di mana Jawa mengalami El Nino yang cukup ekstrim ya, Sumatera Barat tidak demikian. Jadi agak moderate dia ya. Jadi hujannya masih banyak dan segala macam karena pertemuan antara laut dan gunung dan bukit-bukitnya itu luar biasa indah. Di Sumatera Barat ini juga hutan-hutan yang terpelihara dan menjadi desa wisatanya hampir 80% dari wilayah. Ya. Nah, di antara bukit-bukit tersebut banyak danau dan juga banyak sekali keindahan yang memang tersembunyi. Saya juga begitu kagum ya, ternyata desa terindah di dunia ini bukan di Bali, di Indonesia ini. Ada di Batu Sangkar, di desa Pariangan, Nagari Pariangan. Itu memang saya lihat cantiknya luar biasa ya. Dan itu terpelihara dengan baik. Tapi mohon maaf nih, mungkin karena kesannya muslim ya. Muslim itu kan sebetulnya agak-agak kurang, mungkin dalam terminologi ini, nggak asik lah kalau dijadiin tempat wisata ya. Bir nggak boleh ya, pork and lard nggak boleh, bikini nggak boleh, ya kan nggak asik itu sebetulnya. Oleh karena itu Sumatera Barat nampaknya lebih pas untuk menempatkan diri tetap sebagai pariwisata terbaik ramah muslim. Nggak usah tuh ada bir segala macam sebetulnya. Nah itu yang potennya, sialnya ini masih ada ya. Sialnya ini misalnya satu nih, kebersihan perlu ditingkatkan ya. Parkir suka dipalakin ya. Parkir itu kalau hari-hari lebaran segala macam nggak ada tuh parkir 5.000-an di sana. Mainnya sama preman tuh 20.000 sampai 50.000. Ini jelek sekali buat Sumatera Barat ya. Mau di Kota Padang ya Pak, mau di Bukit Tinggi itu berantem tuh kita tuh dengan tukang parkir tuh. Nah ini harus ditertibkan ya. Kemudian yang ketiga adalah mungkin hospitality-nya perlu ditingkatkan. Tapi hospitality ini sebetulnya orang Minang sangat hospitalized. Tapi ya memang belum terbiasa sebagaimana orang Bali yang memang sudah terbiasa dengan tamu dan sebagainya. Itulah yang perlu kita perbaiki ya. Jadi modalnya sudah banyak, keindahan alamnya luar biasa. Makanya saya menyerukan ayo ke Sumbar ya. Kemudian room for improvement-nya satu kebersihan, kedua satu kebersihan, kedua adalah parkir tadi, kemudian yang ketiga adalah hospitality-nya mungkin ini list sebetulnya faktor yang memang perlu kita tingkatkan. Dan dari tahun ke tahun alhamdulillah pertumbuhan wisatawan Nusantara yang menjadi andalan Sumatera Barat itu tahun ini tumbuh 48% dibandingkan 2022. Terima kasih ada meeting, insentif, conference, dan exhibition dari instansi vertikal, bank-bank, BUMN, ya, BIG di sana yang membawa banyak sekali kunjungan ke Sumatera Barat. Ya ini menarik ya, jadi untuk menjaga nilai budaya yang ada di Padang, di Sumatera Barat mungkin tadi yang top of mind-nya Padang, Bukit Tinggi, lebih baik kita tetap menjadi wisata ramah muslim dibandingkan harus membuka dengan bebas tapi akhirnya juga jadi merusak nilai-nilai budaya yang memang sudah ada di Sumatera Barat gitu ya. Betul sekali, ya nggak apa-apa toh ada orang-orang yang memang westerners ya. Yeah. Yang lebih suka kebebasan seperti di Bali, mereka tidak akan ke Padang tapi ke Mentawai. Ya, betul. Surfing segala macam di sana relatively mungkin orang dibebaskan untuk minum segala macam ya. Oh ya, ini menarik karena tadi juga sebenarnya sempat dibahas di awal juga oleh Pak Noveri. Oh ternyata memang BI ini menjadi salah satu sektor keuangan yang sangat mendukung terwujudnya pariwisata muslim di Indonesia ini. Termasuk salah satunya di Sumatera Barat ya Pak ya.
apa sekarang program yang dicanangkan oleh kantor perwakilan BI di Sumatera Barat untuk mendukung pariwisata muslim ini terus berkembang, apalagi sekarang ada yang namanya gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Apa campaign yang sekarang dimajukan oleh kantor perwakilan Sumatera Barat untuk mendukung program ini, Pak? Ada 3. Pertama, di tahun ini kami akan mendirikan kawasan halal lifestyle. Kawasan halal lifestyle ini adalah kawasan yang sebetulnya gagasannya datang dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dari Pak Arief, Pak Wahyu, dan kawan-kawan, dan kami yang melaksanakannya di Sumatera Barat. Alhamdulillah, terima kasih kepada DEX, karena DEX telah memilih Sumatera Barat sebagai pilot project, karena memang cocok ya. Nah, akan didirikan di Masjid Raya, itu yang pertama, itu breakthrough-nya. Yang kedua, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah mewajibkan dan memiliki komitmen setiap bank mendatangkan minimum untuk bank kecil 50 orang ke Sumatera Barat untuk MAIS, 100 orang untuk bank himbara dan bank besar ke Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi program itu berjalan, bahkan ada yang lebih dari target gitu ya, seperti Bank Mandiri misalnya, ada 800 orang tuh datang ke Sumbar. Nah itu yang kita lakukan BI dengan BMPD-nya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengintensifkan sertifikasi halal untuk 1, rumah makan, 2, UMKM, 3, rumah potong hewan. Rumah potong hewan ini asal muasalnya daging yang kita makan kan awalnya dari RPH dulu. Betul. RPH-nya harus halal dulu, ya, betul. harus higienis segala macam, baru nanti ke hilirnya menjadi halal. Nah, kita lakukan di 19 kota dan kabupaten. Itu 3 program unggulan kita. Wah, ini menarik. Jadi melihat wisata muslim ini justru sampai ke akarnya ya Pak ya. Tadi sampai bahkan dari segi kuliner pun kita lihat lagi ke lebih jauhnya lagi, potong hewannya juga harus dilakukan dengan cara yang halal supaya benar-benar maksimal, optimal. Yang namanya wisatawan ramah muslim ini bisa datang ke Sumatera Barat dengan nyaman. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kantor perwakilan BI di Sumatera Barat. Program yang memang sangat mendukung terwujudnya pariwisata ramah muslim di Indonesia ini. Nah, sekarang saya kembali lagi nih ke Pak Noveri. Kita tadi bicara tentang Sumatera Barat yang memang sudah jelas dari segi akar budayanya saja sudah memang menanamkan nilai-nilai agama Islam yang memang akhirnya mendukung terwujudnya pariwisata yang ramah muslim. Lalu bagaimana dengan wisata di daerah-daerah di Indonesia yang memang mereka bukan wisata yang banyak masyarakat muslim ya, contohnya Bali. Bali kan siapa sih yang gak pengen ke Bali ya, kayaknya kalau kita dengar wisata ya maunya ke Bali. Tapi kan memang secara budaya, agama Bali ini bukan daerah yang muslim. Kita juga kalau ke Bali agak kesusahan nih memastikan yang mana nih yang benar-benar halal, yang mana tidak. Bagaimana akhirnya pariwisata ramah muslim juga bisa diterapkan di wilayah-wilayah seperti Bali ini, Pak? Ya, kunci pertama adalah komunikasi ya, baik teman-teman. Karena kalau kita berbicara soal aspek syariahnya dulu yang pertama, mungkin ada resistensi ya. Karena memang dasarnya ada perbedaan ya. Karena itu kami di PPHI, kami masuknya dari mana? Dari model bisnis Mbak Nawila dan teman-teman yang lain. Kami melihatnya bukan tiba-tiba bacain ayat tentang ini muslim ke orang non-muslim, dakwahnya tidak secara itu. Kami juga dakwah tapi pendekatannya berbeda. Berbeda kita melihatnya apa? Tadi terhadap model bisnis. Nah, kita mulai mengkomunikasikan ke teman-teman, kita coba riset, kita coba bawakan data. Kalau nih di restoran ini ada tempat sholatnya, itu naik gak jumlah pengunjungnya? Sehingga salah satu ayam betutu itu kan ada yang khas tuh, dia menyediakan tempat sholat loh. Ya. Dan itu langsung rombongan ibu-ibu yang datang biasanya dari seluruh daerah Indonesia ke Bali, 2 bus, 3 bus, berapa tuh? Hanya 1 rombongan aja langsung penuh, sold out itu ayamnya. Sold out itu. Kenapa? Karena dia mau mensertifikasi prosesnya, menjadikan tempat sholat tanpa mengubah keyakinan yang punya, tanpa mengubah keyakinan orang yang kerja di situ. Ini yang menurut kami di PPHI, inilah proses dakwah kami. Bagaimana kita menamakan ramah muslim ini. Ya, kan orang banyak pendekatan dakwah ya. Ya kami di PPHI teguh di situ, kita melihat di situ.
Nah karena proses komunikasi inilah yang utama. Kita bawakan contoh tadi yang seperti yang luar negeri gitu kan ya teman-teman ya. Nah kemarin di Sulawesi Selatan juga di Tanah Toraja juga mulai meningkat kunjungan wisatawan muslim. Penasaran juga tuh melihat bagaimana budaya Tanah Toraja dan lain-lain. Nah itu dikasih tahu. Ada mulai warung-warung di sana, dikasih tahu. Dia kasih kesempatan. Tanpa belum mengubah mereka. Ada mereka mau makan pork, mau apa di sana, ya Bapak, tapi dikasih tahu. Oh dipisah, kan? Diedukasi. Nah inilah salah satu kami bekerja sama dengan seperti Pak Endang dari BI, dari pemerintah daerah. Kita melakukan edukasi, komunikasi, edukasi. Baru terakhir nanti kita berbicara soal nanti regulasi lah, apa macam-macam. Orang nggak akan bisa diatur di regulasi kalau nggak disadarkan dulu, diajak dulu berkomunikasi. Tadi Pak Endang menyinggung misalnya di Sumatera Barat tantangannya ada hospitality, perparkiran dan lain-lain. Yang mungkin komunikasinya selama ini masih belum smooth ya Pak ya. Belum lancar, ini juga jadi tantangan. Karena di Bali, di Lombok, yang menangnya di Jogja. Menangnya apa? Kan hospitality itu, services itu. Di Lombok itu misal salah satu teman-teman di Pulau Gili Trawangan yang paling dikenal dengan bule-bule berbegini sana ya Pak ya. Ada satu masjid loh. Ya. Dan wisatawan muslim itu di sana, itu nyaman banget loh kita di sana Pak. Tanpa terganggu dan ini yang lainnya. Karena diatur, oke teman-teman yang mau bule-bule mau di sana, oh di sana. Kita nyari makanan halal juga gampang di situ. Padahal udah ke pulau yang berjaraknya sekitar 1 jam dari Pulau Lomboknya. Dan tempat-tempat yang lain juga. Ya. Nah, jadi kita harapkan bagi daerah-daerah mungkin yang mayoritasnya non-muslim, ya coba kita edukasi di sana. Ini bukan soal mensyariahkan tempat apa, bukan soal menghalal haram dan macam-macam, tapi simpel adalah berikan layanan ini, berikan kesempatan buat target-target kita, muslim-muslim traveler ini, mereka merasa nyaman ketika berkunjung. Ketika konsumen puas, konsumen nyaman, pasti pembelian meningkat. Itu ilmu bisnis sederhana. Kalau pembelian meningkat, berarti ada apa? Dia akan memberikan rekomendasi. Dia akan menjadi apa? Endorser gratisan. Dia akan endorse gratisan. Nah, model itu yang coba kita tawarkan ke pelaku usaha yang non-muslim gitu. Gitu kira-kira Mbak Nani. Jadi dasarnya adalah tadi yang paling penting sebenarnya mengedukasikan pelaku usaha di sana dan juga mengkomunikasikan. Pelaku usahanya juga harus mau mengkomunikasikan kepada pariwisatawan. Jangan sampai bilangnya aman padahal sebenarnya ada kandungan-kandungan yang tidak baik untuk tidak sesuai dengan syariah Islam. Betul. Bahkan itu sedikit menambahkan ya. Bukan hanya di tempat-tempat yang mayoritasnya non-muslim kita tekankan itu. Bahkan di daerah yang mayoritas muslim pun soal keyakinan-keyakinan tadi itu kan hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Ya, betul. Itulah kita mendorong juga sertifikasi. Tadi Pak Endang juga bilang halal itu kan supply chain-nya. Gak bisa hanya gara-gara saya yang masak muslim udah pasti halal. Ini ayamnya dipotong dengan cara yang benar nggak? Ya, betul. Sapinya dipotong tadi dengan cara yang benar nggak? Jangan-jangan ayam tiren gitu kan? Nah, kita nggak tahu. Nah itu kan jadi haram. Walaupun yang masak Anda itu udah hijab ini banget lah, rapi banget udah memenuhi. Kan nggak hanya sekedar halal, halalan toyiban. Ini halal, toyib juga nggak. Ayamnya halal nih dipotong dari ini. Tapi ketika pas beli ayamnya, nah ambil ayam seekor, bonus deh usus 1. Bonusnya maksa, mak kan ada belanja gitu kan ya. Nah, bang bonus aja nih bang. Ayo bang, oh masa nggak mau bonus? Itu halal tapi nggak toyib. Nah loh teman-teman, halalan toyiban loh. Jangan-jangan kita gara-gara mak ini maksa ada gitu, abang yang nggak ikhlas di dalam hati, terucap dia nih ya, jadi halal nggak toyib loh teman-teman. Dan ini kan juga berbahaya, nanti konsumen belanja resikonya besar, edukasi itu. Jadi kami nggak hanya mengedukasi ke destinasi non muslim aja, justru kayak muslim pun kita ingatkan kembali. Betul. Kadang-kadang juga ada beberapa penjual yang ditanya apa juga jawabnya males-malesan, terus kadang juga mengeluarkan kata-kata yang akhirnya membuat konsumen juga jadi kesel, akhirnya di situ ya toibannya nggak dapet gitu. Jadi edukasi komunikasinya juga itu yang paling penting untuk mungkin memulai apalagi di daerah-daerah yang memang bukan mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah sekarang tadi juga seperti singgung nih tentang bagaimana pariwisata ramah muslim di negara lain, di kancah internasional. Sebenarnya tadi udah berkali-kali ya disebutkan bahwa banyak sekarang negara-negara yang memang sudah fokus untuk bagaimana memberikan kenyamanan untuk wisatawan muslim. Tapi saya juga pengen tahu sedikit bagaimana nih Indonesia sendiri.
di kancah internasional? Karena ini kayaknya yang paling menarik untuk dibahas. Apakah memang Indonesia ini sudah diakui nih di kancah internasional wisata ramah muslimnya ini? Iya, betul. Ini menarik. Kalau dari ranking yang tadi kita menang, kenapa? Bahkan kita menang dari negara Timur Tengah loh teman-teman. Kita sebagai destinasi ramah muslim, kenapa? Pak Ena tadi menyinggung, kekayaan alam kita ini tak tertandingi loh. Kita udah punya modal itu. Kurangnya kita di mana? Aspek yang akses model tadi adalah di communication. Entah kita ini terlalu humble, Pak. Ya kenapa? Kita ini udah rendah hati aja, nggak usah narsis lah. Nggak usah terlalu inilah. Nah kita mah, aku mah apa? Udah gini aja gitu kan ya. Sehingga hidden gem tadi nggak keluar. Orang di luar sana itu, sehingga dia ekspektasinya hanya sekedar, kenapa Bali itu populer? Karena communication Bali itu campaign-nya kan luar biasa teman-teman. Ya, betul. Padahal betul. kalau berbicara soal keindahan, banyak. Berapa wisatawan Timur Tengah itu nyari ke Bali. Ya. Kalau di kan dia muslim ini banget lah. Di Bali dia milih di mana coba? Di resort mahal. Supaya apa di resort mahal itu? Ada musolanya. Ya. Di Nusa Dua itu resort yang paling terkenal kan acara internasional di situ. Itu ada musolanya nyaman di sana. Mereka milih di situ. Kalau yang backpackeran kan di Kuta tuh, ya. Nah, Anda pulang kalau mau sholat lagi gitu kan ya. Kalau daerah Nusa Dua itu, buat sultan-sultan dari Timur Tengah. Hospitality-nya juga udah bagus ya. Hospitality luar biasa. Pelayanan semuanya udah Karena dari Nusa Dua di resort itu mereka tinggal sewa satu mobil diantar kemana-mana. Iya, betul. Itu spending Timur Tengah itu luar biasa loh teman-teman. Kenapa dia nggak memilih daerah-daerah lain? Karena itu satu adalah mereka belum banyak kenal. Aceh itu seperti apa, Sumbar seperti apa. Ini PR besar Pak Endang nanti dengan Bapak Ibu di Sumbar gitu kan. Dikomunikasikan. Kenapa orang Malaysia banyak ke Sumatera Barat? Satu adalah aksesnya gampang, ada direct flight ya. Yang kedua ada kesamaan akar budaya. Secara budaya betul. Karena akar budaya Minangkabau itu juga ada di Malaysia, Negeri Sembilan namanya. Jadi orang sana selain berkunjung, dia semacam untuk apa? Pulang kampung. Kenapa? 3 generasi di atas saya itu sebenarnya datangnya dari Sumatera Barat katanya. Belajar budayanya juga. Belajar budaya. Yang kedua adalah kenapa? Karena orang Malaysia suka bordiran dan baju kurung Sumatera Barat. Simple. Wisata belanja. Yang kedua kulinernya. Kenapa yang lainnya nggak kita ungkap gitu Pak ya? Kenapa nggak kita angkat? Kemarin saya juga ke Aceh. Ya kenapa nggak dikomunikasikan? Pantainya itu keren banget loh Aceh. Ya betul. Luar biasa teman-teman semuanya. Story-nya ada. Nah lemahnya di kita adalah campaign itu Pak. Ini penilaian kami kemarin. Kenapa? NTB naik lagi. NTB itu hat-trick. 2018 juga dia. 2009 juga dia. Sekarang juga dia. Karena soal komunikasi yang tadi. Kita datang ke beberapa daerah yang lain. Nggak ada guidance dalam bahasa Inggris. Gimana nih tamu-tamu Timur Tengah, tamu-tamu dari daerah lain. Wisata ke sana. Nggak ada guidance bahasa Inggris. Atau bahkan minim sekali Pak. Di internet nggak nemu. Pakai Google Translate tadi, kan capek wisatawan. Ya, pas sudah ke daerahnya nggak ada beberapa bahasa. Di airport pun misalnya nggak ada informasi selanjutnya mau apa. Belum lagi bicara soal aksesnya. Dari airport ke destinasi itu berapa? Berapa tukang parkir liarnya, berapa. Pasti naikin harganya ya biasanya. Naikin harga dan lain-lain. Disitulah menangnya Lombok kemarin. NTB menang lagi di situ. Karena keterbukaan informasi sehingga membuat konsumen nyaman. Turis mau bayar mahal, mau dia. Asal jelas. Betul. Jangan di awal bilang 500.000 pas sudah nyampe jadi 900. Kenapa? Tadi Bapak berhenti di Indomaret, di Alfamart, di apa katanya kan? Ditarifin. Nah ini yang membuat orang gak nyaman kan teman-teman ya. Nggak apa-apa mahal tapi jelas dari awal. Kenyamanannya pasti. Saya waktu itu ketika di Lombok dilayani, saya nyewa satu mobil yang sama istri sama anak saya. Emang dilayani. Ya. Kita lagi makan, ini emang makan. Kita dipersilakan. Driver, iya Pak kami makan beda karena mengganggu kenyamanan Bapak dengan keluarga kalau makan bareng. Di daerah lain sopir yang gak diajak makan bareng. Habis itu mobilnya ugal-ugalan. Ini tamu gak sopan ini. Dia aja makan sama keluarganya, saya tadi gak diajak. Udah bawa mobilnya udah gini-gini. Kita di belakang. Kita udah kayak ngedrift di belakang gitu kan. Hal yang sederhana berdampak besar kepada wisatawan. Dan itu ramah muslim itu kan di situ. Kebersihan, layanan dan lain-lain. Nggak usah kita yang tinggi-tinggi dulu tadi kan ya. Yang tadi need to have tuh, itu yang perlu kita concernkan Mbak Nabila. Nah itu, jadi Indonesia sebenarnya secara
Basicnya modalnya udah ada tadi ya, kalau kata Pak Endang potennya udah ada nih. Sialnya nih yang harus kita improve lagi dari segi pelayanannya, hospitality-nya, memberikan kenyamanannya, kejelasan informasinya. Karena jujur aja saya aja yang tidak perlu menggunakan bahasa Inggris tapi begitu ke daerah-daerah yang baru tidak ada informasinya juga kebingungan gitu. Mau nanya ke warga juga kadang yang satu ngarahin ke kiri, yang satu ngarahin ke kanan gitu. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang sepertinya harus terus dikembangkan di Indonesia nih kalau kita mau semakin dipandang di dunia terutama untuk pariwisata ramah muslimnya, karena tadi ya sebenarnya kita udah nomor 1 nih mengalahkan negara-negara timur yang ada di luar sana. Udah banyak yang pengen datangnya ke Indonesia, PR-nya ya yang harus diselesaikan. Betul. Makanya ini harus kerjasama berbagai macam pihak nih. Tadi kan memang BI sendiri ikut membantu, ada PPHI, mungkin di sini pelaku-pelaku usaha juga harus ikut membantu. Nah kalau bicara tentang, balik lagi nih, kantor perwakilan BI di Sumatera Barat, apakah rencana yang akan dilakukan ke depannya Pak untuk semakin memajukan pariwisata yang ramah muslim di Sumatera Barat? Insya Allah tahun 2024 ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Wahyu karena beliau adalah penggagas Visit Beautiful West Sumatera 2023. Terima kasih Pak Wahyu Purnama, Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat sebelum saya. Jadi Kepala BI Sumbar itu sebetulnya beliau, saya penggantinya aja. Nah, kita akan lanjutkan Visit Beautiful West Sumatera di mana 100% kita coba itu ramah muslim semua. Nah, mengenai market ya nggak apa-apa Malaysia, tapi ada dua negara lain lagi yang belum kita sentuh. Satu Melayu di Singapura. Ya. Kedua dari Brunei Darussalam. Brunei, betul. Nah itu kita coba tarik ya. Budayanya. Mirip dengan kita, Melayu juga, dan kita coba misalnya di autentik nasi Padang itu not from Malaysia. Bukan orang Singapura kalau ditanya itu nasi Padang dari mana? Dari Malaysia katanya. Ya. Padahal yang kita semua tahu nasi Padang ya dari Sumatera Barat. Jadi kita akan menggagas kembali Visit Beautiful West Sumatera 2024 dengan konten yang 100% muslim. Kemudian halal, maksudnya ramah muslim. Kedua adalah kita melanjutkan melakukan ekstensifikasi untuk sertifikasi halal. Khususnya ini agar menjadi role model di Indonesia. Beberapa rumah makan premier yang memang saat ini sudah dikatakan halal tapi belum bersertifikasi itu masih banyak di Sumatera Barat ini. Jadi sertifikasi yang kedua, yang ketiga adalah ini kami sedang meninikan gagasan untuk meningkatkan ekspor produk-produk halal Sumatera Barat ke Malaysia dan Timur Tengah. Jadi 3 program itu yang memang kami kaitkan dalam sebuah ekosistem dan program di mana wisata halal inilah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat nanti. Dan faktor yang tadi, program ketiga tadi ekspor produk halal itu insya Allah akan kami kebut lagi di 2024 dengan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders, termasuk tentunya nanti dengan Mbak Nabila ya yang bisa menginfluence kawan-kawan atau para youngster untuk bisa cobalah produk misalnya rendang, bumbu rendang yang di sana tuh ya yang banyak sekali, yang bagi adik-adik kita yang belum misalnya mencoba makanan halal dari Sumatera Barat bisa mencobanya di sana karena sudah 100% halal. Jadi itu yang akan kita lakukan. 1, Visit Beautiful West Sumatera 2024, kita lanjutkan dengan konten 100% halal. Kedua adalah sertifikasi, ketiga adalah kita meningkatkan ekspor produk halal Sumbar ke Timur Tengah. Jadi kita bertarget Timur Tengah, kita melayani umroh dan haji, plus juga ke Malaysia dan negeri-negeri jiran seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Wah, menarik nih. Tadi kalau Pak Noveri bilang ini tuh penting banget untuk mengkomunikasikan. Tadi ya kalau luar negeri itu biasanya negara-negara lain mengundang
perwakilan-perwakilan dari negara lain untuk datang ke negaranya mempromosikan negara itu pariwisata halalnya seperti apa. Mungkin Sumatera Barat juga nanti bisa seperti itu Pak, kalau butuh talent saya siap. Jadi ikut promosi saya juga. Jadi itu juga mungkin jadi hal yang menarik nih, kita semua nih punya tugas nih kalau kita datang ke tempat-tempat yang memang menarik di Indonesia, tempat-tempat yang ramah muslim, datang kita sebarin lah di sosial media. Karena kan sekarang sosial media luas banget jangkauannya ya. Siapa tahu bisa menarik teman lainnya untuk datang atau bahkan bisa menarik orang-orang dari luar negeri untuk datang ke Indonesia dari sumbernya dari sosial media itu gitu. Jadi penting juga nih kita manfaatin sosial media untuk mempromosikan wisata ramah muslim di Indonesia. Ini menarik sekali nih pembahasannya. Tapi saya mau memberikan kesempatan dulu untuk Sobat ISEF yang datang pada talk show kali ini yang mau bertanya boleh langsung boleh nih, saya belum mempersilahkan udah ada yang angkat tangan nih Pak. Boleh langsung mungkin dari panitia bisa kasih mic-nya, boleh disebutkan namanya lalu diajukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husnul dari Jawa Timur. Sekarang ini memang lagi banyak muncul ya semuanya terkait dengan halal. Kalau makanan minuman kita taunya halal thayyib begitu. Kalau di destinasi wisata itu thayyibnya kira-kira meliputi apa ya? Yang viral beberapa hari yang lalu ada jembatan kaca yang ambruk. Mungkin untuk safety-nya itu apakah juga termasuk yang di thayyibnya pariwisata ya Pak? Kira-kira konsep yang paling membedakan wisata halal dengan yang bukan itu apa kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih awam bidang hal pariwisata ini, tapi banyak orang, kebetulan kami ada di KDEKS Jatim, banyak orang bertanya itu sebetulnya apa sih bedanya wisata halal, wisata religi, wisata ramah muslim, dan mungkin banyak lagi istilah-istilah lain ya. Mungkin dari para pegiat pariwisata bisa memberikan pengertian yang spesifik begitu. Jadi bedanya apa dengan yang biasa-biasa saja. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya ini menarik nih. Apakah keamanan juga bagian dari hal penting dalam pariwisata yang ramah muslim? Atau adakah hal yang paling menonjol perbedaan antara pariwisata yang biasa gitu ya Bu ya dengan pariwisata yang ramah muslim? Dan tadi mungkin pertanyaan kedua juga bisa kita bahas juga, karena tadi kalau Pak Noferi bilang banyak nih definisi-definisi pariwisata halal, ada yang menyebut pariwisata ramah muslim, tadi juga ada pariwisata religi. Apa perbedaannya? Ataukah ternyata itu semua satu garis yang sama? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Noferi. Baik, terima kasih Mbak Jamila. Ibu terima kasih banyak Ibu. Yang pertama adalah tentu yang bisa menentukan indikator-indikator semuanya itu tentu adalah regulasi dari pemerintah pertama ya Bu ya. Karena harus diregulasikan baru kita bisa melihat satu titik yang sama. Kalau sekarang kan belum ada Bu, disebut dengan undang-undang pariwisata yang terkait dengan pariwisata halal, ramah muslim, syariah atau religi, itu kan masih menjadi masukan kita semua ya Bu ya. Nah, MUI juga sudah mengeluarkan DSN Bu, Dewan Syariah Nasional juga sudah pernah mengeluarkan fatwa terkait pariwisata halal. Ada aturan-aturannya di situ, bahkan ada indikator-indikatornya di situ. Ini satu versi dari DSN MUI ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa cari di website DSN MUI juga kalau salah dulu sudah beberapa tahun yang lalu sudah dikeluarkan Pak. Bahkan dulu kami di PPHI bekerjasama dengan tim percepatan pariwisata halal Kementerian Pariwisata tahun 2000, saya lupa tahunnya, 2014 sampai 2016, itu bahkan sudah pernah kita juga mengeluarkan lebih kepada panduan hotel syariah. Ya. Kenapa? Karena pariwisata ini mencakup puluhan subsektor industri. Hotelnya, travel agentnya, restorannya, busnya, transportasinya, UMKM-nya, krianya dan lain-lain. Banyak puluhan subsektor itu. Dan ketika kita berbicara soal halalan thayyiban, faktornya pasti akan berbeda. Antara hotel dengan makanan, dengan UMKM-nya, dengan fashionnya, itu kan juga standar berbeda ya Bu ya. Bahkan sekarang produsen mengeluarkan kulkas ada juga logo halal. Lalu itu ada standar lain. Nah,
Karena itu di Undang-Undang Jamin Produk Halal yang bisa berbicara konteks halal itu adalah BPJPH atau MUI ya Bu ya, yang lebih berwenang. Sehingga kami dari perspektif pelaku usaha, Bu, saya bukan kiai Bu, bukan ustadz, tapi dari persip adalah pelaku usaha kami bilang apa? Kenapa kami menyebut sebagai pariwisata ramah muslim sekarang? Karena dulu nama perkumpulan kami 2012 memang PPHI, pariwisata halal. Karena sekarang sudah berlaku undang-undang yang bisa menyebut halal nggak halal itu kan sesuai undang-undang Mbak. Nggak bisa kami memberikan ini. Sehingga kami mendukung campaign sekarang pariwisata ramah muslim. Kenapa? Karena kalau dari perspektif bisnis kami melihat ini ramah terhadap muslim atau enggak ramah terhadap muslim. Terhadap apa? Kepuasan konsumen. Ya, kepuasan konsumen kita melihat perspektifnya. Tanpa tadi kita meninggalkan prinsip basicnya untuk agama. Dan itu akan ada perdebatan banget. Iya banyak. Soal standar halal ini mana. Sehingga ada tadi prinsip dasarnya need to have dulu aja. Kami fokus di mana dulu? Ketersediaan makanan halalnya, ketersediaan tempat ibadah. Dua itu dulu paling utama kami kampanyekan. Kenapa kami kampanyekan? Ini yang utama dibutuhkan oleh traveler muslim. Yang lain nggak dikampanyekan, tapi kan bertahap Bapak dan Ibu. Nggak bisa langsung semua. Karena itu kami, yuk Bapak Ibu pelaku usaha, modal bisnisnya yuk ditambah untuk melihat segmen ini. Ya. Sama ketika kita berbicara soal segmen wisatawan vegetarian. Banyak ternyata jenis vegetarian ya. Ada vegetarian yang masih makan telur. Ada vegetarian yang nggak makan telur. Ada vegetarian yang nggak hanya daging merah aja tapi daging putih boleh. Nah, itu kan kita pasti akan berdebat indikator. Nggak akan selesai pasti perdebatannya. Sehingga kami di PPHI melihat yuk kita lihat dari aspek bisnisnya ini kita dukung. Dengan kita tetap berkonsultasi dengan para kiai, ustadz dan lain-lain. Coba standar minimumnya apa yang bisa dipegang oleh teman-teman pelaku usaha. Gambarannya begitu kira-kira Bu, ketika kita melihat. Beridanya gimana? Kalau ada sekarang juga berkembang wisata religi. Kemarin Kementerian Pariwisata juga meluncurkan wisata berbasis masjid. Nah itu diidentifikasi sebagai wisata religi. Karena memang pemerintah sekarang meluncurkan ada masjid-masjid khas di Indonesia. Nah itu bisa juga menjadi objek wisata Pak. Nah itu bagian dari wisata religi. Wisata mungkin ziarah, itu bagian wisata religi. Nah, tapi lagi-lagi Bu, sebelum ada regulasi, nomenklatur yang mengatur satu aturan, kita nggak akan bisa selesai perdebatannya. Karena akan bisa banyak versi lagi. Kami sebagai PPHI pelaku usaha, kami concern kepada model bisnisnya. Begitu kira-kira Ibu jawaban saya. Mungkin Pak Endang mau menambahkan. Mungkin dari Pak Endang mau menambahkan, mungkin dari segi praktik yang dilakukan di Sumatera Barat ini bagaimana terkait standar halalan toiban dalam pariwisata ramah muslimnya itu Pak? Ya sebetulnya di Sumatera Barat itu karena ya tadi budayanya memang ABS SBK, itu prakteknya memang di setiap rumah makan pasti ada musolanya. Apalagi rumah makannya besar itu terpisah ya. Musola bahkan dia didirikan masjid kecil gitu ya. Bagi yang memang tidak memiliki musola gitu ya, biasanya itu didirikannya seberangnya musola, kemudian dekat dengan musola dan tidak jauh dia. Dan mereka memang sudah menjadi adat di sana bahwa apa yang disajikan semuanya harus comply with ABS SBK tadi ya. Adat bersandi syara bersandi kitabullah. Bukan hanya itu saja, bahkan kalau kita lihat misalnya aktivitas budaya, ya, atraksi dan sebagainya, itu tidak boleh keluar dari syariah, tidak boleh keluar di Minangkabau ini tidak boleh keluar dari syariah. Oh ya, jadi kalau Sumatera Barat ini memang sudah punya standar sendiri yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di daerah Sumatera Barat. Jadi sebenarnya udah ada standar khususnya begitu ya. Mungkin ini juga bisa kalau memang Sumatera Barat ini sudah budaya yang cukup lama mengakar ya ABS SBK ini, mungkin kalau Ibu dari Jawa Timur bisa membuat standar-standar sendiri di daerahnya, kira-kira yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai masyarakat yang memang dianut di daerahnya itu apa nih yang sesuai supaya nggak keluar dari nggak hanya nilai agama tapi juga nilai-nilai budaya yang ada. Mungkin itu Ibu jawabannya, semoga menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih Pak Noveri dan Pak Endang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin kita beri kesempatan lagi untuk yang mau bertanya, boleh dari sebelah kiri. Tadi Bapak yang langsung berdiri ini mengajukan pertanyaan, silahkan. Terima kasih Mbak Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya
sepakat sekali dengan Mas Noveri ya, bahwa fasilitas ramah, kalau di sekolah-sekolah kan ada ramah anak ya Pak ya. Kalau tempat wisata ramah muslim atau ramah pengunjung sebenarnya. Nah, kita lihat dari pengunjung awal secara umum sebenarnya itu standar. Kemudian meningkat lagi adalah ramah orang-orang muslim. Saya sepakat. Saya termasuk pengguna KRL, misalnya sering pakai KRL, terus pakai bis umum gitu Pak ya. Beberapa tempat ada yang sudah meningkat gitu Mas Noveri. Pertama misalnya di KRL stasiun-stasiun itu sudah banyak musola yang bagi kita enak atau layak lah, mungkin bisa ditingkatkan. Tempat wudhunya, ini salah satunya yang menarik juga tadi Mas Noveri nyinggung. Wudhu aja kita paling nyaman kan yang air ngalir gitu misalnya. Tapi biasanya kadang ada yang enggak ada tempat wudhu seperti itu Pak. Jadi kaki-kaki naik kita jadinya. Nah ada beberapa yang sekarang sudah mulai. Kamar mandi sendiri, tempat wudhu sendiri, walaupun hanya satu keran misalnya. Tapi itu sudah nyaman. Yang perlu ditekan, perlu disupport lagi lah nih Mas Noveri di terminal-terminal Mas Noveri. Bagaimana para pengguna itu nyaman menggunakan bis umum misalnya antar kota, antar provinsi misalnya. Kalau terminalnya nggak nyaman atau nggak ramah muslim gitu, kita nyari toiletnya seperti itu kadang, gimana musolatnya gitu. Yang ketiga misalnya kita main ke mall, kadang kita sama istri milih mall mana yang kita pilih nih. Ini ada musola, ini nggak ada musolanya. Kita pilih biasanya yang nyaman Pak musolanya gitu. Nah ini menurut saya perlu terus dikembangkan di fasilitas-fasilitas umum Pak. Bagi mungkin kalangan-kalangan yang menengah ke bawah, yang mungkin ekonominya kurang, jarang gunakan pesawat mungkin, bisanya hanya bis misalnya. Atau bisanya hanya KRL kemana-mana, Jabodetabek misalnya. Kalau fasilitasnya lengkap seperti itu insya Allah semakin meningkat travel-travel gitu. Apalagi kalau di wilayah-wilayah yang di luar pulau misalnya. Dari kita misalnya dari daerah Depok, daerah Jabodetabek ini pengen ke luar pulau ada fasilitas seperti itu lebih nyaman. Ini saya ke Mas Noveri, terima kasih, saya sepakat sekali. Disupport terus oleh PPHI gitu Pak ya, PPHI betul Pak ya. Ke fasilitas umum Mas Noveri, terutama di terminal-terminal, ini titip gitu, ke terminal-terminal, mall-mall yang ya untuk masyarakat menengah ke bawah misalnya. Kalau menengah ke atas mungkin dia akan cari tempat yang sudah nyaman sekali gitu, tapi untuk menengah ke bawah, masyarakat bawah masih nyari tempat yang seperti itu. Yang kedua kata Bapak Bank Indonesia, Pak Endang. Pak Haidar. Ya. Pak Endang betul. Iya Pak. Fasilitas tadi untuk memberikan fasilitas kepada warga bisa keliling-keliling Sumatera Barat misalnya atau tempat lain. Kebetulan saya guru Pak. Ada nggak untuk program guru Pak? Jadi memfasilitasi guru-guru yang ingin jalan-jalan gitu Pak. Karena guru jarang jalan-jalan Pak. Jarang jalan-jalan, saya tekankan lagi. Guru 5 hari kerja ngajar pagi sampai sore. Sabtu Minggu kadang udah capek Pak. Nggak ada yang ngajak jalan-jalan Pak. Kalau orang tua mereka sering jalan-jalan gitu kan. Di status kita lihat, wah jalan-jalan ke sini, lagi sini. Guru-guru nggak ada yang ngajak nih Pak. Ya kali-kali Bank Indonesia ngajak guru-guru nih. Bisa jalan-jalan ke Sumatera Barat gratis gitu Pak ya. Terima kasih kalau diperkenankan. Saya Abdul Hafiz dari Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah menarik nih, terkait bagaimana transportasi umum atau fasilitas umum lainnya juga harus ramah muslim. Karena tadi juga sebenarnya jadi salah satu indikator ya, aksesibilitas itu. Jadi fasilitas umum juga harus ramah muslim. Mungkin dari Pak Noveri ada tanggapan? Iya betul, Mbak Nabila. Pak Hafiz, terima kasih banyak Pak Hafiz dukungannya. Nah Bapak Ibu teman-teman, ini yang selalu kami lakukan di PPHI ya Mbak Nabila ya, dukungan kepada pelaku usaha. Nah, pelaku usaha seperti yang tadi, kami bisa mengomunikasikan model bisnis untuk melayani segmen muslim ini kalau memang ada kebutuhan. Jadi kami mohon dukungan juga daripada market, daripada konsumen, daripada travelernya. Kalau di tempat itu belum ada musola, belum ada makanan halal, yuk sampaikan juga kekuatan sosial medianya. Bukan bahasanya nuding, gimana sih ini resto nggak ada, bukan. Berikan masukan yang baik, komunikasi. Sehingga komen-komen teman-teman Bapak Ibu sebagai wisatawan muslim itu mungkin muncul di Google, alamat Google Business Review dan lain-lain. Itu akan menjadi dasar kami ketika kami mulai approach para pelaku-pelaku usaha. Ini loh Pak, ternyata satu tahun terakhir lebih 200 orang yang menyampaikan masukan, Pak tolong dibikin musola di tempat Bapak. Ini akan menjadi kekuatan kami buat ngomong kepada pelaku usaha, Pak yuk
hadirkan musola yang baik. Yuk hadirkan tempat wudhu yang baik. Bahkan sesimpel sekarang kami juga mengamanyakan apa Pak? Ini yang cowok-cowok biasanya di toilet, kan kita takut cipratan kan ya. Jadi najis kita untuk sholat. Kami sedang mengamanyakan juga apa? Pasang urinoir yang ada pembatasnya itu loh Pak. Sehingga kan kita juga nyaman. Jangan-jangan nih teman-teman nih mohon maaf kadang buang air kecil kan ciprat kan. Kita enggak sah untuk sholat dan lain-lain. Bahkan sesimpel itu, sedetail itu. Kami enggak masuk ke ranah perbedaan mazhab terhadap pariwisata halal itu sebagai apa? Itu ranahnya Pak Kiai, Ustadz dan lain-lain. Tapi kami hal yang sederhana yang tadi aja dulu kita beresin. Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Bahkan tempat yang undang aku mayoritas muslim seperti daerahnya Pak Ena ini deh ya. Kadang ya balik tadi Pak, toiletnya. Di tempat wisata baru dapat bantuan misalnya ada di beberapa daerah yang lain Pak. Toiletnya bagus, dikunci Pak. Supaya nggak kotor. Gimana wisatawan bisa nyaman kan gitu kan Pak ya. Beberapa kita kunjung dari daerah yang lain gitu. Kok bisa dikunci toilet kan tujuannya kita untuk membuat kenyamanan kan. Kan ke destinasi wisata kan udah bayar tiket masuk. Harusnya kan udah dapat fasilitas ya Pak ya. Hal-hal yang sederhana itu yuk Pak mari kita bareng-bareng yuk kita komunikasikan, kita bimbing teman-teman pelaku usaha supaya pariwisata ramah muslim itu bukan hanya sekedar jargon dan perdebatan nomenklatur, tapi yuk kita langsung menata ke akar rumput. Itu rasanya program yang jauh lebih bermanfaat dan berdampak buat teman-teman daripada kita berdebat terus secara nomenklatur di atas. Dari saya gitu Mbak Nabila. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang nih balik lagi nih tugas kita nih kalau memang tadi seperti Bapak bilang, wah kayaknya di stasiun KRL nih masih kurang ini, kurang itu, boleh disampaikan. Sekarang juga ada ya sosial media jasa transportasi umum yang bisa di sini kita kasih masukan. Nanti mungkin kalau lebih lainnya nanti lebih luasnya bisa nanti dibantu oleh PPHI untuk mendorong agar semakin mudah atau semakin cepat dibangunnya fasilitas-fasilitas yang ramah muslim. Nah tadi Pak mungkin ini juga jadi ide nih Pak, apakah jangan-jangan Sumatera Barat ini bisa jadi destinasi wisata untuk para santri misalnya ya, atau untuk siswa-siswa belajar agama ke Padang atau misalnya ke Sumatera Barat atau guru-guru sekaligus bawa murid-muridnya ke Sumatera Barat. Apakah itu bisa jadi ide yang menarik nih Pak untuk dicanangkan di Sumatera Barat? Sudah berjalan. Oh sudah berjalan, Sudah berjalan berarti. Itu tapi kami sementara ini memang mayoritasnya dari provinsi sekitar. Yaitu Jambi, yang lebih banyak lagi adalah dari Provinsi Riau, Bengkulu dan sebagian Sumatera Utara bagian selatan dari Mandailing gitu ya. Itu sudah berjalan. Jadi banyak yang berkunjung ke Sumatera Barat ini karena untuk berziarah dan ingin melihat misalnya Masjid Raya segala macam gitu. Sudah berjalan. Tadi juga Pak Hafiz menanyakan apakah guru-guru bisa difasilitasi. Ya kita doakan ya. Saya coba juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di kantor pusat nih. Tapi kalau yang di Sumatera Barat guru-guru nih supaya Bank Indonesia yang lainnya pada panas ya. Guru-guru kita biayai untuk studi banding ya. Karena kita dengan guru-guru bekerja sama untuk bisa mengedukasikan cinta, bangga dan paham rupiah di sekolah-sekolah. Khususnya guru SMA, guru SMP saat ini. Ya itu sudah berjalan tahun ini, ada yang berkunjung langsung ke Peruri dibiayai langsung oleh Bank Indonesia sebanyak 58 orang. Jadi dari Sumatera Barat datang ke Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya. Itu dibiayai oleh kami. Mudah-mudahan dari Depok ada ya. Mudah-mudahan dari Depok ada. Nanti kami pikirkan dari Sumatera Barat bagaimana caranya mengundang guru-guru dari Depok supaya bisa dibiayai oleh kami ya. Wah ini kalau enggak bisa jadi Bapaknya nih yang inisiasi kantor perwakilan BI di Provinsi Jawa Barat berarti ya. Gimana nih kalau kita studi banding gitu tentang kesadaran akan nilai rupiah dan lain sebagainya macamnya. Boleh nih Pak nanti dicanangkan idenya di sekolah dan ke kantor perwakilan di provinsinya ya Pak ya. Terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi mungkin kita buka pertanyaan yang ya baju hijau kerudung coklat, boleh silakan Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disampaikan singkat aja ya, karena waktunya terbatas. Sebelumnya mungkin untuk pertama Pak Endang Kurnia Saputra, Bapak
Saya sebenarnya untuk Bapak bukan untuk bertanya, tapi untuk menitipkan salam kepada Sumatera Barat karena orang tua saya dari Sumatera Barat. Semoga Sumatera Barat semakin maju dan berkembang dalam sektor pariwisata, terutama dalam sektor pariwisata halal di Indonesia. Amin. Kemudian untuk Bapak Noveri, setelah saya riset sedikit di website DPD PPHI, baru ada beberapa provinsi yang termasuk ke dalam pariwisata halal PPHI gitu ya Pak. Ada Aceh, Sumatera Barat, Riau, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian NTB dan Sulawesi Selatan. Kemudian apa target dan misi dari PPHI kepada wilayah-wilayah yang belum terrangkul oleh PPHI karena banyak sekali ya Pak wisata-wisata halal di Indonesia begitu ya Pak. Kemudian saya juga penasaran sekali 2023 ini kan masih termasuk hawa-hawa pasca COVID-19, kita masih agak susah move on dengan COVID-19. Pertanyaannya ketika COVID-19 sebelumnya ini, bagaimana keadaan PPHI di keadaan pandemi kebelakangan kemarin, kemudian bagaimana caranya membangkitkan kembali PPHI pariwisata halal di Indonesia sesuai dengan idealnya pariwisata halal yang telah Bapak jabarkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Mungkin boleh dijawab singkat saja karena waktu kita terbatas. Iya, yang pertama adalah soal bagaimana menggerakkan daerah-daerah. Ya kami terus mengajak ya. Karena satu sisi adalah tadi dasarnya PPH itu para pelaku usaha. Karena memang sasaran kita mencari pelaku-pelaku usaha yang mau concern terhadap ramah muslim. Itu nggak mudah ternyata di Indonesia. Padahal kita mayoritas muslim loh. Nah, tapi pengusaha-pengusaha yang memang concern terhadap bagaimana segmen ramah muslim ini dilayani, belum tentu semuanya mau maju. Nah itu memang PR juga di kami untuk mengembangkan, tapi kami terus merangkul teman-teman seluruh Indonesia ke 38 provinsi, harapannya kita ke depan. Dan yang kedua, bagaimana setelah pandemi, ini menarik ya teman-teman. Dugaan-dugaan kita masa pandemi dulu, pariwisata memang turun, dan setelah pandemi katanya butuh 3 mungkin sampai 4 tahun untuk rebound. Ternyata enggak. Terima kasih buat masyarakat Indonesia yang konsumtif sekali ya kan. Nah kita berterima kasih sekali, kenapa? Pariwisata tuh bangkitnya cepat loh ternyata, alhamdulillah. Pak Endang ya. Kenapa? Karena kita 2 tahun kemarin udah PSBB, lockdown, social distance, pada balas dendam keliling Indonesia. Terima kasih pelaku usaha kami melaporkan di daerah-daerah menggeliat lagi Pak. Alhamdulillah. Okupansi rate di hotel-hotel itu juga cukup naik. Walaupun memang ada sebagian hotel-hotel yang terpaksa berhenti beroperasi selama pandemi, belum bangkit, itu persoalan manajerial ya, internal juga ada persoalannya, bukan hanya soal pandemi. Tapi yang terkait untuk market udah menggeliat loh teman-teman. Buktinya kita lihat nih, yang jajan di ISEF ini, saya yakin peningkatannya dibanding ISEF sebelumnya jauh lebih meningkat sekarang. Berapa hari saya melihat di sini. Nah konsumen Indonesia bagusnya itu, ya spending konsumen Indonesia itu bagus banget lah gitu ya. Bahkan saving yang udah ada selama ini dihabisin semua. Nah itu membantu banget ekonomi kita bisa bertahan dan tumbuh kembali. Dan ya itulah kekuatan ya dari masyarakat kita, ekonomi kita juga bergerak. Bank Indonesia pasti sangat tahu itu dan kami sangat berterima kasih. Hilalnya udah kelihatan, insya Allah tahun depan bakal lebih baik lagi Mbak. Gitu kira-kira Mbak Nabila. Terima kasih Pak Noveri. Wah ini menarik nih, kembali lagi nih kayaknya untuk penutup nih saya pengen mengingatkan lagi nih untuk kita semua. Jadi tugas kita bareng-bareng nih untuk ningkatin yang namanya pariwisata ramah muslim. Bukan cuma tugas pelaku usaha, bukan cuma tugas lembaga negara, bukan cuma tugas regulator, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat. Kalau tadi bagusnya kita semakin konsumtif deh biar semakin mendukung pariwisata lebih maju lagi. Terus juga menyebarkan informasi-informasi penting itu dikomunikasikan di sosial media. Makanya semakin lebih banyak orang-orang yang tertarik untuk datang ke destinasi-destinasi yang ramah muslim di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Pembahasan yang sangat menarik, pembahasan yang bisa menjadi semangat juga untuk kita memajukan pariwisata di Indonesia. Jadi pastinya terus ikuti nih pariwisata di Indonesia, terus dukung pariwisata muslim, ramah muslim Indonesia supaya bisa semakin berkembang. Dan ini salah satu mendukung pariwisatanya juga adalah dengan datang ke ISEF ini juga, karena ini kan bagian dari pariwisata ramah muslim ini bagian yang paling penting dari syariah ekonomi, karena di sini juga di ISEF ini ada pameran lebih dari 300 UMKM yang bisa teman-teman datangi, dari mulai produk halal sampai modest fashion, dan juga bisa hadiri syariah fair di area main lobby yang untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar dan semakin berkah bersama ISEF 2023 ini. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber atas waktunya. Terima kasih juga antusiasnya untuk para Bapak, Ibu dan Sobat ISEF yang sudah hadir di talk show kali ini. Saya Nabila Isma
semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Mungkin untuk kameramen bisa bersiap-siap. Untuk narasumber dan moderator juga bisa bersiap-siap. Baik, silahkan bersiap-siap. Izin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat semula. Ya, baik. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tentu saja terima kasih atas antusiasme Bapak, Ibu, Sobat ISEF yang telah mengikuti sesi talk show kali ini. Namun, Bapak dan Ibu jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan menyaksikan talk show berikutnya yaitu Wastra Nusantara untuk Modest Fashion Dunia. Tak juga lupa kami mengundang Bapak, Ibu, Sobat ISEF untuk mengunjungi berbagai pameran produk halal, lalu juga ada Modest Fashion Exhibition, booth lembaga keuangan syariah, dan masih banyak island-island side affair lainnya yang dapat dikunjungi. Selain itu, kami juga mengundang Bapak, Ibu, Sobat ISEF untuk mengikuti rangkaian acara Tablik Akbar pada jam 1 siang hari ini, yang insya Allah akan diramaikan akan kehadiran Mamah Dedeh dan Ustadz Dasat Latif, serta ISEF Funwork yang akan diadakan besok pagi. Jangan lupa untuk ikuti berbagai informasi dari media sosial ISEF yang salah satunya ada di Instagram yaitu @isef.id agar terus dapat untuk memantau pelaksanaan berbagai pelaksanaan kegiatan ISEF 2023. Ya, akhir kata kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan talk show ini. Saya Kemal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.